Hai penonton setia Sofi Navi Talks. Episode kali ini kita akan berkenalan dengan teman saya, seorang gitaris yang mengawali karirnya sebagai session player. Apa itu session player ya? Gini, pemain musik ahli yang dipekerjakan untuk memainkan alat musiknya pada sebuah sesi rekaman di studio ataupun pertunjukan langsung dalam karya seorang penyanyi atau band. Teman saya ini mempunyai banyak kisah tentang ini. Bahkan kita akan berkenalan dengan karya-karyanya ketika didapuk menjadi produser, arranger, hingga melahirkan album gitarnya sendiri. Please welcome Andre Dinut. Kita berjumpa lagi di Sofi Navi Talks You Are Loved. Hari ini saya punya tamu yang seorang gitaris, produser, apalagi ya, saya pernah dengar suaranya nyanyi juga di sebuah nyanyi single. Pura-pura. Lu yang ngomongin gini pura-pura. Andre Dinut. Yeay, thank you Kak Sofi sudah. Ini nih kamera lu. Oh sini ya, sini ya. Sofi Navi Talks ya. Aku sering lihat pokoknya thumbnailnya langsung yang gitu. Iya. Dinut itu apa sih, marga apa sih? Dinut itu marga, kan? farm ya marga ya. Kalau ini bapakku tuh Kupang Rote. Ya? Kayak Rote. Jadi Rote, Kisar, Leti gitu. Yeah. Kupang. Iya. Oh, jadi itu marga. Marga ya berarti ya. Tapi jadi brand jadinya karena kan orang Andre siapa ya Dinut. Nah, gitu. itu dia kan. Dinut bukannya marga ya? Kenapa dia dipanggil Dinut kayak orang bule kan? Bule kan marga. Jadi dari awal dari kapan nih lo dipanggil Dinut? Gak mungkin dong SD lo dipanggil Dinut. Saya dari mulai 2004 ya. Pas Dinut. sudah ya bekerja di industri tuh taunya karena khas tuh Dinut aja gitu kayak gitu. Bukan lo yang memperkenalkan diri sebagai... Aku selalu memperkenalkan Andre gitu. Halo Andre gitu. Tapi lo personally lo lebih suka dipanggil Andre atau Dinut? Apa aja sih, Andre boleh, Dinut boleh. Tapi kalau Dinut kan cepet langsung orang tahu gitu kan. Andre atau Andreas atau Andrew? Andre Dinut udah 2 kata doang. Itu aja. Itu aja. Kalau boleh tahu nyokap orang apa? Orang Sunda. Oh Sunda, jadi mix ya? Mix. Oke. Dari kecil lu tuh di Jakarta hidup atau? Iya, jadi kebetulan kan kalau almarhum bokap itu lahirnya di Ayamaru. Tapi keluarga di Kupang. Kalau nyokap itu lahir Jakarta. Oke. Tapi orang Sunda Magelang. Sunda Magelang. Sunda Magelang. Jawa Barat banyak dan ya Jawa Tengah. Iya, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Iya. Oh iya, ini mix yang ini ya, menarik ya. Cukup unik ya. Oke. Gue mau nanya ini sekarang. Kalau kata wiki gitu ya, kalau cari-cari gitu. Bermula dari sebuah gitar yang diberikan oleh ibunda kepada Andre Dinut gitu kan ya. Itu umur berapa tuh? Itu benar tuh si wiki ngomong kayak gitu benar? Iya, jadi tadinya karena bokap tuh tentara, aku pengen jadi pilot. Senang banget, aku memang F-Geek, sampai sekarang masih F-Geek gitu, aviation geek. Cuma di SMP, di era kita nih ya, belum ada lasik ya. Pas SMP kebetulan, dari SD aku suka komputer. Oke. Udahlah bergelut di komputer, mungkin nama layar monitor, akhirnya kacamata lah. Zaman sekarang pilot banyak yang minus lagi. Iya, tapi zaman kita kan nggak boleh gitu. Pramugari aja nggak boleh dulu. Nggak boleh kan, akhirnya sudahlah pupus lah di situ. Terus akhirnya kebetulan ajudan bokap tuh suka main gitar gitu, bisa main gitar. Nah, I have this rivalry sama sepupuku. Sepupuku tuh kita good rivalry lah. Kalau dulu kalau misalnya mau punya sesuatu harus ranking 3 gitu. Ranking 3? 3 ranking, apa namanya? 3 besar. Gitu. Akhirnya dia belajar gitar tuh. Si sepupu lo ini? Sepupuku. Cowok cewek nih? Cowok, namanya Deon. Dia udah di Google lagi sekarang. Udah gak ada hubungan sama musik lagi, di Google udah gak ada. Kerjanya ya? Kerja di Google. Terus, Mah, Deon ini, yaudah kamu harus berhasil dulu. Ya udah deh, tapi serius ya gitu. Akhirnya aku dapat ranking 5 waktu itu, puji Tuhan ranking 5 nih. Yaudah boleh beli gitar. Itu susah payah nggak untuk 5? Susah payah juga sih. Susah payah. Zaman demi dulu lu boleh beli gitar? Beli gitar boleh. Akhirnya kita kan tinggal di Jakarta Timur ya. Jadi sering ke Rawamangun lah gitu. Yaudah, aku ingat banget tuh karena mama waktu itu bilang, oke, kita udah janji kamu ranking 5, beli gitar akustik nilon dulu aja. Mereknya Kapuk nih, kayak mau kita tahu Kapuk ya, Kapuk. Gitar nilon harganya 50.000 loh, Sof. Di Pasar Sunan Giri. Wow, oke. Karena dia masih ragu-ragu nih. Serius apa enggak nih?
Dari situ, Deon, sepupuku Deon, gue juga pakai gitar nih gitu. Dia agak bagusan kan. Ya. Tapi sama-sama akustik ya? Akustik nilon. Terus aku belajar dulu sama ajudan bokap nih, belajar gitu. GC. Kebetulan dulu dia suka Kus Plus. Jadi aku tahulah katalog Kus Plus dulu. Aku agak old soul. Jadi waktu SD itu aku dengerinnya James Taylor. Aneh ya? Iya. Cukup aneh. Sama Bryan Adams yang album ini nih. Kelihatan generasinya ya, kelihatan generasi. Album yang apa tuh? Yang roda, yang ada rodanya tuh. Oke, Ban. Bukan 80. Bukan 80, yang ada bannya. Please Forgive Me ya. Please Forgive Me itulah gitu. Pokoknya I'm old soul gitu. Tapi belum bisa main gitar. Akhirnya pas SD kelas 6, SMP kelas 1 tuh. Iya. Dari situ, lu SD belajar Bryan Adams itu? Enggak, belum, hanya denger doang. Belum bisa main gitar. I barely tahu doang chord. Gitu. Terus zaman dulu kan belum ada YouTube, belum ada apa ya Sofia. Jadi di Majalah Hai. Boro-boro. Ya, belum ada. Jadi aku belajarnya itu ke Gramedia, Gramedia kita di Gramedia. Terus ada cara mahir bermain gitar oleh Bapak R.E. Rangkuti. Aku ingat warnanya biru bukunya. Apa? Bapak siapa? Bapak R.E. Rangkuti. Bukunya warna biru gitu di bagian musik dulu di Gramedia. Ya udah akhirnya belajar Kus Plus itu, belajar chord sama belajar dari lagu-lagu yang ada di cara bermain gitar itu. Salah satunya yang aku ingat baru tahu main chord E minor. Lagunya di lembah yang berbukit dan bernoda. Om Rahmat Kartolo kalau nggak salah ya. Aku correct me if I'm wrong gitu. A minor. Enak ya ternyata A minor. Wih, dari yang G, C, D, tiba-tiba A minor. Way back, no YouTube, no nothing gitu. Akhirnya sepupuku subsiding itunya, aku terus. Nah, disitulah bokap nyokap lihat, kayak serius nih Andre nih gitu. Akhirnya kelas 2 SMP akhir harus ya udah daripada gini terus kamu serius aja belajar les gitar. Dilesin. Akhirnya di akhir 96 itu aku les gitar dimasukin sama nyokap di Chicks Musik. Sama masih ketemu Baim nggak guru? Belum ada. Baim belum ngajar. Belum ngajar Baim. Edo Widis belum ngajar. Belum, cuma 3 guru waktu itu. Salah satunya Rido Hafiz ngajar hari Senin. Dia baru pulang dari GIT. Tapi dia belum slang ya waktu itu. Belum, dia baru pulang dari GIT, masih abis band yang sebelumnya les LFM. Di Ameriki guys, Ameriki. LFM waktu itu. Belajar cuma setengah jam loh. Setengah 3 aku ingat, karena aku Senin itu yang paling cepat pulangnya. Karena banyak ekskul ya zaman dulu kita ya. Iya. Udah Kak Rido deh. Kak Rido. Iya, jadi Kakak Rido lah yang mengajarkan secara fundamental akhirnya. Dari cuma tahu chord itu doang. Berapa lama lu les sama Rido Hafiz? 4 tahun kayaknya. 4 tahun? Iya, 4 tahun, 3 tahun. Pokoknya aku ngalamin yang maksudnya dia baru masuk slang. Akhirnya kebetulan di Chicks itu aku bersyukur juga sih karena Kakak Rido juga waktu itu baru masuk slang. Ntar kalau gue nggak bisa, ntar ada yang gantiin anak JT juga namanya Mas Bernard Larsokusumo gitu. Lalu ada juga almarhum Ricky Nasution. So they bounce each other off. Itu selama SMP sampai SMA gue belajar. Itu belajar di situ. Itu masih dengan gitar akustik lo itu udah mulai ya, akhirnya waktu les itu akhirnya kayaknya perlu gitar elektrik deh gitu. Minta lagi dong sama nyokap. Minta lagi. Suruh ranking lagi? Enggak, untungnya enggak. Tapi akhirnya yang sesuai budget aja dulu. Kamu yang enggak inilah, enggak yang kayaknya udah minat nih, kita kasih yang upgrade dikit. Waktu itu Epiphone gitarnya. Epiphone LP100. Udah dari situ aku masih. Tapi udah ngerti itu belum waktu itu? Pedalboard. Belum. Pokoknya bunyi aja dulu tuh. Belajar dulu dari situ. Serta merta langsung dibeliin. Enggak. Belajar dulu dari belajar situ. Gitu. Dan aku terima kasih banget sampai sekarang sama Kakak Rido karena dia ngasih fundamental yang bagus gitu ya. Kalau nggak ada dia mungkin nggak ada gue kali. Sampai detik ini karena dia cukup menempa walaupun dengan setengah jam kayak latihan licks apa segala macam, chord, ada teorinya segala macam. Lu kerjakan tuh PR ya? Kadang-kadang ya dulu kan cuma setengah jam, jadi kadang-kadang gue di depan kelasnya doang. Cepet loh. Cepet kan? Terus gue kadang-kadang di depan kelasnya aja tunggu agak redaan macet gitu. Terus kadang Rido keluar dari Andre
ayo ngejam lagi yuk gitu. Oh, belum pulang lo. Belum pulang ya ngejam lagi lo kayak gitu. Jadi dan ekstranya lo dapat dari situ. Bounce-annya gitu. We bounce off gitulah gitu. Udah deh. Tunggu gini, orang tuh rata-rata gini, kalau anaknya hobi musik atau apa gitu ya, mungkin yang lagi nonton nih. Kamu nanti mau jadi apa? Jadi penyanyi tuh kayak si ini. Jadi orang kan taunya itu umum. Ini gitaris. Waktu itu di dalam pikiran lo tuh apa? Lo mau jadi gitaris seperti siapa? Siapa panutan lo pada saat itu? Well, jujur, selain Rido ya, sebagai guru ya. Jujur pada saat itu baru aja pupus tuh cita-cita jadi pilot. Nah, terus akhirnya jadi gitaris, jadi musisi kayak seru banget ya. Kebetulan dulu kayak ngeliat Eddie Van Halen, gitu, Jimi Hendrix gitu. Cuman lebih ke rock ya? Rock, asli aku rocker, bener. Ya ini beda banget. Beda banget. Yang kita lihat sekarang jazzy gitu kan. Tapi aslinya aku emang rock. Suka rock aslinya. Jadi tipe gitaris yang overdrive. Oh, distortion abis, cek nyala terus. Serius loh? Serius, aku suka banget, emang aslinya rocker emang sih, blues rock lah. Blues rock, oke. Tapi emang waktu itu mama bilang, Andre, kalau misalnya gini, mulai kan, kamu masuk hubungan internasional aja di UI, kata mama, gitu. Tapi kamu tetap bisa main gitarnya, gitu. Waduh, mati juga gitarnya. Lu nggak mau kuliah emang? Bukan, maksud kuliah pengen musik kan, gitu. Kayaknya musik aja deh, Andre, musik aja deh, aku bilang gitu. Ya udah, kalau misal kamu memang serius di musik, ya go for it, jangan setengah-setengah, gitu. Kata mama? Iya. Papa juga? Thank God-nya iya. Padahal tentara loh. Makanya. Harusnya kan apa itu musik-musik? Kebetulan papa itu nggak selain tentara, dia karikaturis juga. Jadi ada bagian seninya gitu. Oke. Dulu waktu masih kecil, selain gitar, aku belajar piano dulu lah. Piano klasik kecil-kecil lah, chord gitu tahu. Jadi memang dia meskipun bokap tentara, tapi dia ada sensibilitas ininya. Oh, tetap dengan seni musik. Dulu aku dijejelin Nana Mouskouri. Iya. Andre Rieu tau, Andre Rieu. Iya. Ya pokoknya Ave Maria. Ya kayak gitu-gitu every morning. Terus, Dek, you denger ini. So itu mungkin membekas di dia ya, bilang akhirnya ya udah kalau Andre mau serius di musik ya why not. Papa dulu nggak musisi, nggak jadi gitu nggak ya? Enggak, tapi dia senang musik. Dan tapi dia emang karikaturis kan. Oke. Jadi dia mungkin ada sensibilitas itunya, nggak melarang aku untuk. Tapi kenapa lu dipanggil Dede ya? Emang lu anak kedua? Yes, gue anak bontot. Yang satunya itu kakakku lebih cewek. Lebih tua 10 tahun. Makanya Dede dipanggilnya. Jadi lu adalah si Dede yang pokoknya dari kecil cuma pengen main gitar, abis itu nggak mau kuliah yang lain, cuma mau kuliah musik, terus dikasih kuliah lalu di UPH itu. Nah, jadi lucunya gue SMA di Don Bosco 2 yang notabene Baim juga ada di situ. Pulau Mas kan? Jadi Baim adalah ini patron kita. Baim tuh kakek kelas, tapi kakak dong, belum kakek dong. Kakek lah, jauh loh dia. 92 dia kan? Iya. Aku 9, ya lumayan 7 tahun dia lah. Dia udah keluar kan? 7 tahun ya. 7 tahun. Jadi itu loh Baim itu. Baim Beat 90s dulu masih namanya. Enggak, udah ya setelah Beat 90s udah ada band. Itu loh kakak kelas kita, DB2 tuh. Sedap nih Baim kan. Patron kan gitu. Pokoknya iya. Siapa lagi? Pokoknya ada waktu itu DB2 ada berapa anak band lah. Anak band gue lupa. Kalau dia bisa, kita bisa. Bisa juga dong. Tapi belum kenal waktu itu. Belum. Akhirnya kenal di Chicks lah. Kenal di Chicks. Waktu dia ngajar. Waktu lu les kan dia belum ngajar. Belum, tapi aku sebegitu lamanya belajar di Chicks sampai dari yang 3 guru menjadi banyak guru. Iya, lu udah dijadiin. Dulu kita nyebutnya Baim Coca-Cola. Oh iya. Wah gila generasi lawan banget ya. Atau kan, gila pakai botol Coca-Cola gimana bunyinya nih? Kita pernah bunyiin. Percaya gitu ya? Lu percaya? Iya kan, zaman dulu kan anaknya, ini nih kakak kelas kita nih gitu. Pakai. Kok nggak bunyi-bunyi ya? Belum percaya lagi ya? Belum tahu slide kan? Gitu. Iya. Oke. Ini lucu nih. Oke, jadi sampai kenal lah Baim di situ. Pas kenal Baim di situ tuh rasanya gimana buat lo? Ya. Kan taunya selama ini cuma lo talk about gitu kan? Thank God sih, maksudnya selama di Chicks yang awal 2000 itu ya akhir 90-an banyak banget sih kayak Teh Meli sempat ini Teh Meli, lalu Fajar Edane di situ, lalu Kak Baim juga di situ, lalu Denny Casmala juga. Akhirnya along the way itu banyak yang ini dan maybe the music scene
Skena, kalau kata anak sekarang ya. Skena itu adalah, kalau sekarang kan beda ya, kalau dulu kita ngintilin gitu loh. Datang ke gignya atau apanya, so itu jadi kayak community gitu. And then di saat itu mungkin teman-teman ya, kalau sekarang mungkin lebih enak, aku mau cari pemain siapa ya, tinggal di Instagram. Dilihat ya. Dulu kita harus ini datengin kenalan, halo, kak aku boleh lihat gak gini, iya kan? Atau nunggu di studio latihan, gila, sedih juga, terharu juga sih. Dulu kayak di studio latihan kita, iya kan pasti mungkin juga sama lah. Era-era itu dimana kita harus berjuang untuk belajar, untuk nggak hanya untuk dikenal, tapi kita belajar apa sih yang bisa kita petik dari situ gitu. Dan ya, termasuk Baim, termasuk Denny Casmala waktu itu, lalu ada Mas Indro juga. Ada Mas Adi Darmawan waktu itu ngajar juga. I was immense with all this music, genre dan influence gitu. Gitu sih. Udah hampir jadi asisten Pak Jimmy kayaknya. Jangan gua asisten. Saya angkat kamu jadi. Akhirnya Tenggat sih akhirnya jadi asistennya Rido gitu. Oh ya? Asisten guru? Asisten guru. Oh ya? Setelah itu akhirnya kan ada levelnya gitu kan. Terus akhirnya, Andre kayaknya lu bisa deh ngajar yang level 1 gitu. Bantuin gue ya gitu waktu itu. Berkarir teman. Malah berkarirnya Chicks ya. Maksudnya awalnya, ngajar tuh gini ya gitu. Ternyata senang juga ngajar ya, karena kita bisa belajar lagi dari yang sebelumnya. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Karena kita bisa belajar lagi dari yang sebelumnya. Karena aku udah level 3 waktu itu. Jadi asisten sempat ngajar yang level 1. Tapi ditemenin sama dia gitu. Coba lo. Jadi dia temen gitu. Kayak gitu. Oh, dia bisa juga membina ini ya. Kak Rido tuh gue bilang, disciple ya. Gue bilang dia disciple ya. Dia pedagoginya tuh kuat ya untuk kita tuh kuat gitu. Untuk aku muridnya tuh kuat gitu. Ya, sampai sekarang pun kayak kita ketemu gitu, Kak Rido kita pattern 5. Pattern 5 itu pola gitar yang selalu kita mainin. Ali masih inget ya? Iya, masih inget. Karena bekas banget pola itu, bagus banget buat kita yang, dan akhirnya ya aku tongkat estafetnya ya aku bagikan apa yang dia kasih juga ke murid-muridku juga. Oke. Murid tadi lo stop di UPH itu. UPH akhirnya UPH aku. Akhirnya masuk itu. UPH ya. Nah, itu papaku juga yang itu, bokap yang Dek, ini ada fakultas musik baru nih. Iya, baru kan pada saat itu. Baru gitu. Tadinya pengennya ke GIT juga. Cuman waktu itu kan habis resesi ya, habis krisis dolar juga tinggi. Ya udah bokap. Jadi lu nggak maksain. Nggak maksain lah, nggak bisa gitu. Untungnya buka itu UPH untuk musiknya pada saat itu. Iya, fakultas musik. Dan lu happy kuliah di situ? Well, pertamanya karena kita yang emang rocker dan kontemporer, begitu masuk ke fakultas yang klasikal emang cukup membosankan. Ya, maksudnya kaget aja gitu kan. Tapi looking back banyak yang bisa dipetik. Ternyata ngebantu gue untuk bisa baca sama orkestra. Jadi baca aja lo jadi lancar. Lalu baca tuh maksudnya baca not ya guys. Not, ya. Ini banyak yang ibu-ibu juga gue terangin. Maksudnya nggak berarti dia nggak bisa calistung ya. Maksudnya dia baca not. Ketika harus bekerja dengan klien, kadang-kadang ada klien yang maunya kita membaca partitur yang not. Jadi sambil main harus sambil baca gitu. Untungnya waktu sama Rido itu dia udah ngasih step-step dasar baca not balok yang begitu masuk kuliah, jadi aku nggak terlalu lama ininya. Tapi karena waktu di UPH itu classical bass, jadi banyak banget terbuka lagi istilah, lalu juga belajar kayak chamber, kita zaman kita kalau kur SATB gitu. Yang akhirnya along the way looking back kepake untuk sekarang kayak buat producing, buat bikin aransemen string. Kan beda lagi kan aransemen string ya. Maju sedikit waktu itu akhirnya aku main sama Erwin Gutawa, orkestra. Orkestra gini ya. Baca tuh akhirnya gini. Kepake ya dari. Walaupun kalau dulu kita main di fakultas di kampus main akustik, di sini main pakai elektrik. Tapi kan notabene hal yang ini sama. Notnya kan sama-sama aja. Iya. Oke. Ketika lu kuliah itu, lu udah mulai mulai lebih banyak bergaul sama musisi-musisi sehingga akhirnya lu masuklah ke skena. Anak sekarang kan senengnya bilangnya skena.
skena session player. Mungkin buat yang nonton ini, maksudnya apa ya session player gitu? Session player itu adalah orang-orang yang profesional pada bidangnya, tergantung apa instrumennya ya. Dia mungkin kita gunakan jasanya mereka untuk rekaman, atau si penyanyi ini butuh himpun satu band di bandnya, lalu ikut tour, jadi session, namanya session player gitu. Nah waktu itu lu udah tahu belum? Oh, gue session player dulu aja deh, sebelum gue bentuk band atau sebelum, gue nggak tahu nih cita-cita lu pada saat itu. Dari waktu dari Chicks akhirnya sempet mulai main bantuin akustikan waktu itu rame-rame murid Chicks juga, kenalan sama om-om dari Bimbo. Bimbo itu ulang tahun Indosiar ketiga kali. Indosiar yang ketiga, gila yang ketiga. Ulang tahun Indosiar ketiga, lo sebagai session player? Enggak, sebagai session ya. Oh, sebagai session, maksudnya gitaris aja ngiringin om-om di Bimbo itu kan lagi main lagunya, kita pakai akustikan semua. Oh, oke. Lagi nyari akustikan. Oh, ini namanya session player ya. Oh, gitu. Ini tuh namanya session player. Dulu aku lihat tuh kalau di sampul kaset kan ada musisi tuh. Iya. Zaman dulu aku nggak tahu kita namanya, kalau beli kaset masih buka covernya, kita masih baca ciptaan siapa, aransemennya siapa. Oh, gitarisnya ini. Wah, Michael Lando nih, pantas misalnya. Iya, gitu, tapi aku nggak tahu namanya session player. Terus aku buka kaset, kok yang ini aja gitu ya. Kok mirip namanya? Sama deh gitu. Oh, ini bukan bandnya ya gitu. Aku nggak tahu namanya session player. Oh, kamu cuma taunya ini ada ini, kamu pikir tuh bandnya aslinya. Padahal beli kaset Bryan Adams, kok ada yang nama pemain bassnya ini sama juga yang ini gitu loh. Di kasetnya orang lain. Tapi belum tahu namanya session player waktu itu. Akhirnya along the way waktu itu sama Kakak Rido kita tahu, ini terus mulai main gitu, namanya session player. Sampai pada akhirnya iya ini session player ya. Gitu. Lo taunya begitu lo tahu itu, lo tahu nggak bahwa gue mau coba jalur ini nih kayaknya bisa buat menghasilkan uang? Iya akhirnya gitu. Iya. Taunya. Jadi ternyata main musik tuh nggak harus ikut festival menang dapat duit gitu, nggak harus selalu begitu. Bisa jadi sustainability gitu. Bisa. Awalnya yang kedua adalah dulu kalau lihat TVRI ini Mas Topati sama Mas Indro. Terus awal RCTI ada acara dua warna ini, dua warna. Kok Mas Indro lagi ya gitu. Tapi belum tahu, waktu itu belum kenal Mas Indro. Ini yang main bass yang ini nih yang kemarin di TVRI nih kayaknya nih, gitar remaja nih. Gitar remaja, di gitar remaja. Dynamic duo lah itu, Top Bontot dan Indro. Di gitar remaja ada, di sini juga ada. Di sini ada juga. Kok bisa gitu ya gitu. Tapi dengan genre musik yang berbeda. Gitu. Kok ketawa. Bisa gitu, kok bisa gitu ya. Pengen lah kayak gini gitu. Kayak mas-mas ini nih kok bisa gitu ya. Akhirnya aku baru tahu along the way itu namanya. Lu nanya siapa tuh? Mas gimana buat kerja kayak gitu, lo nggak nanya? Akhirnya nggak tahu ya. Akhirnya Tuhan membawa aku seperti itu ke jalur itu. Dulu sempat punya band nih Sof dari SMA sama kuliah. Sempat zaman dulu kan door to door ya ke Sony, ke mana segala macem. Nggak ada panggilan, tapi door to door maksudnya lu ngasih demo. Oke, ke perusahaan rekaman. Ngasih demo kan ke ANR, janjian kalau nggak tunggu di depan di security, mungkin tahu lah. Taruh di pos ya, belum gitu. Tentu dibuka. Nggak tahu walau alam ya. Cuman habis itu tapi tiba-tiba Andre, aku sendiri gitu. Mau nggak bantuin gue main di sini gitu. Kita masih main-main ya ke acara kampus, acara apa gitu. Ini namanya session player. Akhirnya dari situ mungkin word to word akhirnya bisa sampai Dino tuh bisa tuh disuruh main. Oke. Nah, tapi dari situ ketika lu ikut si penyanyi itu atau si band itu sebagai session player, lu udah punya kemampuan untuk ya ikutin aja deh dia maunya apa gitu. Itu lu ngerti nggak kalau pada saat itu session player tuh harus ngikut dulu aku masih mengira kayak gimana caranya kalau misalnya kita sebagai pemain tapi nggak hilang kekhasan kitanya kan. Good. Sampai revelationnya waktu itu aku ngejam sama Paul Gilbert. MC-nya kamu kalau nggak salah. Iya. Paul Gilbert main lagunya To Become One. Terus, ini kan lagunya kayak lagu Spice Girls sih. Bener lagu Spice Girls. Tapi dia maininnya in a way tetap dia. Tapi dengan distortion gitu loh. Ternyata kita bisa main genre musik lain, kita tetap bisa menaruh elemen kita dari mungkin dari touch-nya, dari cara bendingnya, dari little nuance, bukan hanya tekniknya gitu. Di situ aku revelation banget tuh, iya bisa ya gitu. Dari situ mulai membangun
apa ya, latihan, oh aku coba bending yang kayak gini deh yang mungkin khasnya aku gitu loh. Aku yang suka ini. And terus dulu karena aku dasarnya rock ya, aku suka kayak tremolo gitu. Coba aku main tremolo yang tremolo. Lu penggemar pakai tremolo? Penggemar. Jadi semua settingan gitar lu pasti ada tremolo? Ada tremolonya pasti. Rata-rata most of. Tremolo itunya kan, tremolo barnya yang tapi yang Floyd terus ya, karena itu bugiku tuh kayak ganteng, obat ganteng gitu, pakai Floyd tuh keren gitu. Ya walaupun orang bilang susah banget ya kunci L, tapi itu. Jadi long story short adalah akhirnya ngebangun setelah aku lihat kayak Paul Gilbert main itu, dia bisa main nuansa pop dengan khasnya dia gitu. Dari itu dia taruh diri dia di situ. Jadi mulai awal 2000 itu aku mulai bangun, bendingku kayak gini aja. Jadi kayak it builds my nuance. Your identity as a session player. Karena kan belum bikin album kan? Belum, as a session player gitu loh. Ada satu solo gitar lo yang lo ngisi di albumnya Adera ya? Anaknya Ebit GAD ya, bener ya? Yang judulnya Lebih Indah. Nah itu, gue ngobrol tadi sama Pongki, gue bilang ini si Dinut ini, gue nggak tahu, lu jawab ya. Ini gue sok tahu apa nggak? Lu mainnya tuh pakai delay apa nggak? Pakai delay dikit. Tapi nggak aslinya tuh akustik kan? Ada dua nih lucu nih, Lebih Indah. Sama dulu Pongki nge-tweet, siapa sih yang ngisi lagu Panah Asmara? Ini kayak lu ya? Panah Asmaranya Afgan. Nih gue inget tuh karena ada yang nge-forwarding ke gue gitu. Jadi dua lagu itu cukup banyak yang ngulik. Signifikan tuh akhirnya. Itu not lo berarti. Lebih indah itu gue cuman mainin arpeggio broken chordnya dari chord aslinya yang demo. Itu dah maksud gue. Tapi kan bahwasannya bunyinya kayak ya. Iya. Oh iya. Kayak ada delaynya tuh bener ada delay dikit gitu. Dikit ada delay, tapi itu kan gue layer sama akustik tuh. Gue layer sama akustik. Ini mirip ini ya neon. Gue aja belum denger neon kayak apa. Gue nggak terlalu denger waktu itu, nggak terlalu denger John Mayer kan. Neon beda deh kayaknya gitu. Tapi cukup membekas banget tuh. Inspire-nya dari mana itu? Nggak ada, ide aja langsung. Karena waktu itu chordnya cukup arpeggionya apa waktu itu? Ya cuman gitu doang. G minor, bass minor 7, G minor, A7 sus. Demoin dong, mau nggak? Boleh, ada akustik nggak? Apa? Tapi nggak akustik. Pakai gitar. Lu mau kan pakai gitar? Boleh, nggak apa-apa aja kan. Nggak taunya di aman kan di. Bagus marah lagi, gue nggak enakan. Ntar gue izin. Ini kan di Pepita. Seru-seruan aja. Nih, bagian yang ini yang lebih indah tuh, ada bagian yang gue mikir, ini di asik ya. Ini seadanya bang. Nah, ini pelan-pelan ya. Nah, tuh dah. Itu dong. Itu gue cuma itu doang. Pas demonya tuh chordnya gitu tuh. Gimana ya supaya nggak membosankan gitu. Terus akhirnya kalau gue arpeggio, gue begini, simple gitu doang. Itu lu ulang-ulang, lu loop ya? Gue nggak loop, tapi gue mainin terus. Terus gue rekam. Dengan patron loop, tapi lu rekam live kayak gitu. Kalau yang Panah Asmara itu notnya lo juga notasi? Jadi Panah Asmara itu lagunya Topati, produser Erwin Gutawa waktu itu. Kadang-kadang kan yang produser, kadang-kadang atau arranger suka ngasih tahu, gue maunya pokoknya lagunya mirip kayak refnya dikit, habis itu belakang gitu. Lu tuh apa? Gitu. Maksudnya please translate. Pokoknya gue mau gitu, terus lo ke belakang gitu. Dia tuh itu yang di rekaman take 3 seinget gue. Jadi take pertama tuh gue udah dapet yang itu udah tahu, tapi akhirnya Mas Erwin bilang rapin deh gitu. Tapi gue sama ada picknya gue ya. Belum ada pick nggak belum? Aku nggak ada. Jadi nggak apa ya, nggak pakai pick ya. Jadi kayak sampai sini terus gue rapiin. Yang fenomenal itu yang itu. Itu. Terus aku inget tuh, ada itu mungkin nanya tuh tweet siapa. Gue belum main Twitter waktu itu. Cuma gue di screenshot waktu itu. Jadi yang fenomenal adalah ininya nih. Gitu. Dan
mungkin blessing. Sorry, gue potong. Itu bagian sebelum lu ngejar Iya. itu kan. Jadi lu sempetin. Iya. Karena waktu itu Mas Erwin pengen ada klimaks di situ. Oke. Kasih dong dulu gitu. Kasih dong dulu, beta kasih. Kasih dulu. Oke. Jadi bahasanya gitu guys. Kasih gitu kalau kata Glenn mah gitu. Main kita gitu. Iya. Artinya gini, teknik harus kita kuasai sebagai senjata. Jangan lo overplay, tapi use it in a good way on a song, like in a song. Kayak akhirnya membekas banget tuh, banyak orang akhirnya oh iya kalau kita bikin sebuah teknik yang sesembil itu doang akan lebih efektif daripada kita semua kita dari awal gitu. Tapi itu juga gue belajar dengerin kayak Michael W. Smith, ya kan, zaman-zaman I Will Be Here For You, Place in This World. Itu kembali kayak Dan Huff, Michael Landau, semua tuh yang seperti itu. Geng itulah ya, kayak mekanis seperti itulah. Jadi mungkin gue blessingnya adalah gue diperbolehkan untuk main teknik di sebuah ranah pop. Lo tuh dikasih itu anugerah lo, dipercaya untuk lo boleh main-main deh. Boleh main-main tapi bertanggung jawab. Iya. Tapi nanti pokoknya patronnya tetap bajunya begini, tapi lo boleh deh main-main. Lo mau kasih payet-payet di sini kek, lo mau kasih apa boleh. Dari situ itulah yang membuat jadi kita bisa taruh identitas kita di berbagai genre musik. Dan itu oke gitu ya. Dan itu oke. Itu nggak haram, itu boleh. Iya, kayak begitu denger Nilon ini pasti Mas Topati nih. Iya. Gitu. Iya. Oke. Jadi sebagai session player pada saat itu lo menemukan bahwa lo bisa menaruh identitas lo dan klien lo entah band atau penyanyi siapapun yang saat itu meng-hire lo pun they don't mind. Iya. Tapi sebetulnya itu by time ya. Iya. Dan aku terima kasih banget sama Mas Indro Hadjodikoro sih. Mas Indro itu yang istilahnya membawa aku gitu dikenal sama suka dibawa-bawa. Pas aku lagi main ada Mas Indro di situ. Terus kelihatan orang main, Mas inget aku nggak lu yang dicek gitu. Oh iya lu yang itu ya gitu. Bagi nomor lu dong, lu masih main akustik gak sih gitu. Main Mas dari situ Mas Indro ngajak gue main di acara TV waktu itu. Lupa acaranya apa. Dari situ, terus akhirnya dari Mas Indro, di saat itu aku ketemu sama Berry Likumahua. Kita mulai main lah. Berry ini bener-bener tahu banget nih, dia rocker. Ibaratnya gini, dia rocker mau gue selamatin dulu main. Nah dari situ tuh mulai shifting nih. Mas Indro dan Berry nih, di mana Berry dan Mas Indro lah evangelisnya pada saat bukan evangelis, kayak ini anak lucu juga ya, dia main rock tapi dia tahu changes gitu, dia bisa changes gitu, tahu gitu, ini gitu. Karena emang beda loh guys, kayak changes main bluesnya changes jazz gitu. Gue selalu berpikir lu gitaris jazz, gue nggak pernah rock, dalam bayangan gue lu rock. Kebetulan gue punya real book, gue belajar real book gitu ya, kayak gitu. Nah dari kita akhirnya itu main. Itu nggak kebenaran deh, itu emang lu ngulik kayaknya. Ngulik ya. Nggak semua orang, gue pemain rock yang kebetulan punya real book. Enggak, lu ngulik gila. Ngulik. Dari itu akhirnya aku sama Berry main di Jams. Abis dari Jams kita main di Hotel Nico. Itu di Wisma Nusantara. Itu setiap Jumat. Lalu kita main juga di mana? Jembatan Citos. Ini namanya reguleran. Aku main reguler di Citos setiap hari Jumat. Nggak sengaja di sebelah kanan itu dulu ada restoran namanya Dixie di Citos itu. Pak Pati lagi makan sama Mbak Ratih. Oke, sama istrinya. Sama Mbak Ratih istrinya. Pak Pati nanya. Belum kenal tuh lu? Belum kenal. Aku acquaintance saja. Ya kan, udah kenal. Kan itu dynamic udah ya kan. Tak terpisahkan lo itu. Tapi aku belum kenal secara personal waktu itu. Terus Indro nanya ke Ryan, yang main gitar siapa tuh gitu. Ryan Drum main sama aku. Nanya juga ke Indro waktu itu. Indro ini yang main sama lu bukan ada kayak gitu mungkin ya, kayak seperti itu. Akhirnya mungkin dapat nomorku, diajaklah main aku konser pertama gedeku tuh, Titi DJ. Tahun 2005. Sang Dewi baru keluar ya waktu itu kalau nggak salah ya. Lu diajak di project itu? Diajak project itu. Berapa kota itu dia? Enggak, kalau nggak salah baru satu kota di JCC waktu itu. Lu rasanya gimana tuh? Wah,
waktu tahu untuk Titi DJ? Nah ini lucu nih, emang ajaib, mungkin karena ya kita berusaha pasti kita dikasih jalan. Dari Berry main sama Glenn. Ya. Kita main di Citos lagi. Dulu di Citos di atas tuh ada bioskop. Ya. Glenn naik lagi pengen ke bioskop. Ber, main gitar siapa ya? Gitu. Ntar gue ke bioskop dulu. Ya kan bioskop di atas dulu ya. Akhirnya Glenn mulai aku diajak main sama Glenn. Along the way Glenn itu, Tohpati nelfon. Oke. Pak, kamu udah baku cakar? Belum, belum. Ini sebelum. 2004, 2003 nih. Pas masih reguler sama Berry nih. Sama Mas Indro juga masih reguler TV kadang-kadang. Terus halo Andre, ini Tohpati mau ngajak main nih gitu. Beneran nih Tohpati nih, waktu SMS waktu itu kan. Buat konser TDJ gitu. Nah pada saat itu aku awal-awal main sama Glenn tuh. Oh boleh mas gitu. Kebetulan keyboardis Los Moranes itu soal almarhum Alvin Lubis itu teman sahabat lah. Dia emang udah main sama Tohpati orkestra band lah waktu itu. Yaudah datang aja. Zaman dulu kan, mas izin mas, aku boleh nggak datang nih, gue bilang gitu kan. Latihan waktu itu Tohpati lagi ada acara apa, oh boleh aja datang. Jadi aku duduk di sini ngeliatin, oh gini ya cara kerjanya orkestra ya gini, gitu. Beda lagi nih udah, ini orkestra nih. Udah mulai orkestra tuh, lebih gitu tertata, kan. megah. Kalau lebih. Di alongside tuh aku main sama Berry, abis itu mulai gantiin Henry Budi Dharma gitu. Di Glenn. Tapi sambil itu orkestra gitu. Oh, ya, long story short akhirnya aku main konser itu. Konser Titi di TDJ yang main piano guest star-nya kan ada itu Sang Dewi kan. Mas Andi Rianto. Ya. Akhirnya Mas Andi nanya nomor telepon kamu berapa sih, mau nggak aku rekaman. Nggak sengaja dari konser itu yang nonton di depan Erwin Gutawa. Astaga. Jadi iya, blessing sih, maksudnya aku bersyukur banget sama Tuhan. Iya, kamu ditaruh di tempat yang tepat, di timing yang tepat. Tapi ya itu jalan Tuhan juga sih, maksudnya. Mas Erwin nanya juga nomornya ke aku gitu. Lalu karena referensi dari Mas Indro juga, akhirnya udah coba aja nih. Anaknya bisa nih. Rolling. Lalu dari Glenn, akhirnya rolling juga. So, berjalan dengan begitu aja. Karena kamu konsisten. Tapi kita juga harus bertanggung jawab ya, Sofia. Maksudnya kita harus bertanggung jawab. Akhirnya main sama Mas Bontot di situ sama Tohpati harus bisa baca. Karena aku belajar reading lagi. Akhirnya belajar lagi tuh di kampus yang jawab. Oh ya, gimana caranya cepat belajar not gitu. Tapi zaman itu adalah zaman aku ngintilin gitu. Mas Bontot, aku sebelum latihan boleh nggak lihat latihan lo yang lain? Boleh aja deh, datang aja gitu. Gue duduk ngeliatin sambil ngopi gitu, ngeliatin caranya gini ya, harus bisa. Berarti lu mengulikan orangnya ya? Emang mungkin ya, nggak tahu. Emang gitu. Dulu kan kita kalau misalnya gitu kan harus ngintilin ya. Iya. Kalau sekarang ngepoin namanya. Iya. Kalau sekarang ini ada YouTube segala macam. Kalau dulu kan harus belajar. Gitu. Iya. Oke, jadi lu mulai kesana, mulailah dengan Erwin Gutawa dan yang lain-lain itu. And then what happened sampai suatu hari lo mengatakan gua mau bikin album. Si session player ini mau bikin album. Memang waktu agak telat aku emang karena akhirnya rolling dari sini. Ajaibnya adalah yang aku pelajari Sof adalah nggak hanya kita punya skill, tapi kita harus punya network juga. Tapi yang paling penting teman-teman adalah kita harus berattitude yang baik. Karena dunia musik itu kecil dan di mana dalam session dan juga kita harus memberikan attitude yang positif baik dalam rekaman atau apapun live gitu ya, karena kan supaya tetap semangat, jolly dan network tuh be part of the team lah ya. Be part of the team ya. Kayak nggak pengen melenting sendiri gitu. Keenakan lah si session player ini lah gue nih keenakan lah, dan gue selalu terlena tapi takut juga kayaknya gue belum mampu deh bikin album solo nih, kayaknya gue masih kayak kurang apa. Lalu Mas Bujana, Mas Tohpati tuh bilang, mau sampai kapan lo session gini nggak punya karya mana? Iya. Aduh mas, tapi gue belum ini lah. Kalau gue sih nekat, kalau Mas Bud kan, nekat aja lah gitu. Ya udah akhirnya karena aku nekat aja udah dari situ. Itu yang membuat Andre Dinut keluarlah album pertama. Akhirnya keluarlah album pertama instrumental itu 2014. Aku mulai belajar ngaransemen itu
gara-gara kan main sama Glenn ya awal-awalnya. Glenn menurut gue thank you banget sama Glenn Fredly karena dia nyemplungin gue untuk belajar jadi arranger dan produser. Justru awal baru kayak gabung sama dia. Mungkin dia bisa melihat potensi dari kita masing-masing. Dulu belum, bandnya masih, waktu aku masuk udah Barry, lalu Nyong Webster, Barry, Nyong Webster, lalu Tius, Senloko, lalu Tommy Widodo, Kadarang Hani Eka Putra gitu ya, sama Opung Irwan, Simanjuntak. Tapi mungkin dia bisa lihat. Lo tau kan kenapa dia dipanggil Opung? Itu gara-gara gue. Oh gitu? Iya, waktu di kan main di Bandung bareng. Ah ini gue kasih tau ya, gue clearkan gitu. dulu. Kan gue Simanjuntak. Iya, dia Simanjuntak nomor berapa deh? Nah, 14. 14 ya. Gue 16. Berarti gue manggil Opung, bercandaan. Nah itu kok bisa akhirnya jebak? Ya bercandaan aja, Opung. Lu masih muda, gue panggil Opung. Ya semuanya akhirnya jadi manggil Opung pada saat itu. Oh, makanya dia karena gue tahu dia nomornya lebih muda tuh, lebih 14 ya. Gue nggak tahu angkanya tapi kayaknya lebih muda 14 nomornya. Dia, gue 16. Horas. Nah, gue bersyukur di bandnya Glenn dulu itu ada Opung kan. Jadi kan Opung, gue gini, dan Opung salah gue thank you juga sama Opung bahwa dia tuh bisa nemenin gue gitu. Aduh, lo tau dia kan dia chordnya jangan gini lah chordnya. Coba chordnya apa chordnya jangan gini. Oh iya. Pung ini gue pun gue selalu nyokap bokap gue selalu bilang malu bertanya sesat di jalan. Mending nggak tahu sekarang masih berlaku. Pokoknya jangan malu bertanya. Berlaku lah. Iya ya kan maksudnya gue tanya sama Pung kalau gue gini gue nggak sungkan. Sorry nih Pung, gue masih dia nyemangatin gue. Iya dong, lo pasti bisa. Opung tuh gue selalu banget bahwa dia awal-awal gue belajar aransemen tuh lo bisa nih gini nih, ini kurang ini gitu, kurang dikit. Bisa lah, dia Opung Kurswail kok dari Bandung. Dari si arranger, akhirnya gue belajar lah dari dia, gue tanya lagi. Akhirnya gue belajar kerja sama Mas Topati. Akhirnya, Mas, gimana sih kalau gini? Gue tanya aja gitu. Artinya semoga nggak ini, maksudnya jangan nggak dimarahin. Tapi thank God dari bertanya ya akhirnya jadi tahu gitu. Okay. Jadi kalau teman-teman tahu, Glenn itu punya satu band namanya The Baku Cakar. Jadi mereka ini adalah band yang selalu bersama-sama dengan Glenn, ya. Gue gara-gara kemarin habis nonton filmnya Glenn yang biopic itu yang Daniel bikin dan sutradaranya Lukman Sardi ya. Ada bagian akhir tuh yang Glenn nangis tuh, yang dia pakai kaos tulisannya Jazz. Kalau boleh kepo, itu dia nangisin apa ya waktu itu? Kan di situ kan penutupnya filmnya gitu aja tuh. Kan lu ada di situ pada saat itu. Jadi itu satu hari setelah Gewa lahir. Oke, anaknya ya. Anaknya lahir. Satu hari. Satu hari setelah Gewa lahir. Masih fresh baby. Iya, 29 gue ingat banget tuh. 29. Terus gue nggak tahu kenapa itu hujan deras, tapi dia nangis aja. Nangis, terus dia bilang bahwa yang seperti di movie itu, bahwa nanti ini generasinya anak gue yang akan hidup bersama gitu. Kakak-kakak yang peduli ini yang lebih mindful gitu. Tapi memang di awal Januari 2020 kita ketemu sebelum manggung itu kita sering ngobrol ngopi gitu lah. Terus kayaknya gue tahun 2020 gue pengen rehat sejenak kali ya gitu. Lu aja lu pada bikin karya lah gitu. Lu pada bikin karya lah, Baku Cakar gitu. Gue sambil ini aja lah, rehat-rehat dulu sejenak gitu. Karena dia tahu anak mau lahir kali bukan? Nggak, lupa gue ya. Pokoknya dia ada kalimat gitulah gitu. Jadi mungkin itu kayak mungkin emosinya dia kali ya. Dia emang ada itu dan dia gue lihat emang nangis gitu ya di situ. Gitu. Jadi lebih ke haru mungkin anaknya. Terharu anaknya lahir. Inilah generasi kakak-kakak yang nanti dia akan ininya, gitu. Tapi kalau Glenn sendiri menurut lo, sorry another pertanyaan kepo netizen. Yang selama ini lo lihat kan di film kita lihat dia ternyata sakit, jatuh, kan banyak orang yang sebenarnya nggak tahu itu kan. Pada saat main band sama kalian, ada kejadian-kejadian lo lihat dia sakit? Jujur sampai jadi gini, gue waktu itu mau nikah 2020 itu mau nikah, dia nggak bilang sama gue sama sekali dia sakit.
Oke. Dia sering nelfon gue nanya, Nyong gimana nih progres doa buat lo sama Wanda ya gitu segala. Tapi kita nggak pernah tahu dia sakit. Kadang-kadang ya dia karena mungkin pusing atau dia mungkin capek. Tapi kalau udah manggung tuh udah hilang. Dan Glenn itu sepengalaman gue ya, orangnya tuh nggak mau nyusahin orang lah gitu. Nggak mau nyusahin orang, maksudnya walaupun sakit apa dia profesional banget dia ini gitu ya. Tapi setiap kali kita bermusik semangat dia ada gitu. Tapi kadang kita juga bilang, Nyong jangan inilah, lu jangan banyak meeting, jangan banyak apa, lu istirahat aja gitu. Tapi emang dia jiwa musiknya besar, jiwa sosialnya juga besar. Kadang-kadang kayak waktu Mas Djaduk meninggal gitu. Andre kita berdua yuk akustikan buat Mas Djaduk ya, kita bikin apa gitu. Tapi nggak jadi karena dia demam. Tapi dia nggak bilang, Nyong demam apa? Aman gue, aman gitu doang. Ya, kita dia tuh nggak mau nyusahin aja kali ya. Dia kadang nggak mau lihat gue sakit atau apa gitu. Kadang dia pikir, kita tetap main deh gitu segala macam. Tapi yang di panggung itu benar, itu dia nangis terharu. Gitu. Dan itu pas hujan. Dan itu hujan dan pas hari setelah Gewa lahir. Waktu lo main lagi film itu kan reenactment. Pura-puranya kan si Martino Leo-nya jadi Glenn. Ada rasa-rasa nggak? Oh iya, hari pertama tuh gila sih. Kan harus pura-pura yang kalian ke rumah sakit, cepet sembuh bung, gitu-gitu. Sebetulnya bukan yang pas itunya, pas di panggungnya, yang di panggungnya gitu. Dan lu kan harus ngeliat Glenn dari belakang kan, walaupun Martino Leo lebih tinggi ya. Betul, tapi kan rasanya itu apa tuh yang lo rasa? Kita semua sih terharu juga karena kan sosoknya dari belakang tuh kayak mirip loh, kalau dari belakang tuh mirip gitu. Iya. Gitu. Jadi ya terharu juga buat kita sih, tapi sedih juga pada saat hari pertama sedih banget gitu karena kan kita sementara baca lu lain. harus main as if Glenn-nya masih ada gitu kan. Emang 2000 itu kalau yang di scene terakhir itu kan kita terakhir manggung di outdoor. Oke. Outdoor manggung terakhir. Iya. Gitu. Ya gitu. Ada satu nama besar lagi yang juga sudah nggak ada, Baron Suprayogi. Nah ini gue anggap abang gue juga soalnya orang ini kan gue geng Bandung ya. Dan lu terlibat sama dia waktu di Six Strings. Jadi ada band dulu di mana Dinut menjadi bagian daripada band itu namanya Six Strings. Isinya gitaris semua ya, benar ya? Gitaris semua tapi Six Strings ya namanya ya. Itu berapa lama lo bergabung di Six Strings itu dan itu ide siapa dulu? Itu sebetulnya kayak grup belanja aslinya, grup belanja. Mungkin tanya belanja ini ya, belanja gitar ya. Belanja gitar gitu. Dan ya gue pribadi bersyukur bisa kenal semua teman-teman kakak-kakak gue di situ. Akhirnya belajar artinya melihat mereka yang establish bukan hanya sebagai instan, tapi dari perjuangan, dari ada ceritanya, ada momennya di mana itunya, itu yang gue banyak belajar sih dari pengalamannya sampai bisa berkarir musik profesional, menjadi gitaris profesional juga pastinya gitu. Itu kan ada Bujana, ada Baim, Dinut, Baron, Eros, Topati, dan akhirnya itu Six Strings masih ada kan ya grupnya? Masih, lu yang keluar iya, kan? Lu keluar berarti pada saat itu. Iya. Ini sorry agak sensitif, mungkin lu boleh jawab atau enggak. Sebenarnya apa yang membuat lu keluar? Bukannya harusnya betah ya? Teman-teman gitaris semua. Panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Kalau gue bilang mungkin ada saatnya gue harus mengembara dulu keluar. Musim lo berubah. Mengembara dulu keluar. Iya. Tapi ya nggak pernah gue menyesal atau apa gitu. Kita tetap, maksudnya kami semua kemarin, iya maksudnya waktu ketemu lagi gitu ya nggak ada apa-apa gitu juga. Tapi yang paling penting adalah di mana gue belajar bertumbuh kembang selama bersama mereka adalah gue bisa memetik setiap ilmu dan perjalanan dari masing-masing teman-teman gitu, kayak mereka gini awalnya dari kan banyak kan mostly anak band nih band semua kan, gue yang anak session player nih. Lu yang session player bener. Iya kan. Iya, yang lain tuh dari band dan itu belajar banget kan, dunia beda gitu loh. Kayak gini ya. Lu session player dulu sebelum jadi reguleran ya? Reguleran ya, betul. Iya kan? Kalau mereka kan udah biasa reguleran. Kebalik ya, kayak festival-festival ya. Udah festival-festival baru akhirnya mereka rekaman gitu kan. Satu komen. Hah? Menurut belajar dari Baron apa? Oke. Ini permintaan Pak Produser. Pak Produser ya. Oke, belajar dari Baron apa?
Gear yang pastinya. Oh iya pasti. Ya, gear pastinya. Kalau Bujana gear sama sikat ya kan. Gear sama sikat. aja. Oh, nekat. Ya, maksudnya bukan nekat positif ya. Maksudnya ayo bikin karya. Ya. Harus berkarya kalau dari Bujana. Iya. Okay. Dan juga kalau Mas Bontot hampir sama juga, berkarya juga. Lalu gue lihat etos kerjanya dia, kalau dalam dia tuh Mas Bontot tuh bisa bunglon gitu loh, bisa pop banget, terus tiba-tiba yang gahar banget gitu. Iya loh. Bisa ini banget itu bener, juga itu. Iya. Kayak masa sih itu keluar dari seorang Bontot begitu halus dan lembut tiba-tiba gahar gitu ya. Iya, lalu Bae sama Eros bikin lagunya cair banget ya, cepet banget bikin lagunya dan kayak gue pun belajar lick awal-awal tuh belajar lagunya Baim tuh ada band dulu kan. Seharusnya sedang, ya kan? Terot gitu, yang kayak baru gitu, bending di atas, lalu kahar di bawah. Terus album solo yang pertama sih, hafal kan gue. Pakai ini apa tuh? Bukan album pertama, sebelum album pertama masih yang Oh ya. Terus, Takkan pernah hati ini. Iya. Oh iya, chord yang on gitu di sebuah band tapi kayak bukan band gitu. Ngerti enggak? Maksudnya kayak chordnya on gitu. Apa sih kayak kalau di kita tuh G lalu G bass B lalu gitu yang bikin mereka apa tuh on apa? Gue belajar dari mereka, bikin lagunya begini. Terus karena gue ngobrol sama Bayo Meros juga, kalau kalian ngomong ngeband gimana sih kalau ngeband gitu. Iya, lo main gini aja, attitude-nya kayak gitu. Jadi masing-masing dari mereka memberikan banyak ilmu lah ke gue gitu. Jadi masing-masing dari mereka ada sumbangan terhadap banyak jadinya Inut yang sekarang ini berarti ya. Dan setiap dari mereka pasti selalu bilang bahwa semua yang kita lakukan dengan gitar itu harus dengan cinta. Iya dong, kita cinta gitar, kita cinta musik. Maksudnya if you put your heart to it, pasti bisa. Itu yang gue pelajarin. Kalau session player ya, favorit lu siapa sih? Di luar bukan? Dulu ya aku suka kayak Michael Landau, Steve Lukather gitu ya. Itu udah wajib lah ya. Nggak sengaja, Dean Parks, gue suka Dean Parks. Dean Parks tuh yang main lagu kalau yang buat teman-teman yang sekarang tahu itu Change the World, Eric Clapton. Dan thank God banget gue ketemu orangnya kemarin di NAMM. Gue datangnya dia lagi sendiri gitu. NAMM sebuah festival, sebuah eksibisi industri alat-alat peralatan musik lah pokoknya. Ya. Gue datengin. Hi Dan, my name's Andre. I'm from Indonesia. I'm a session player because of you too. Oh wow, congratulations ya. Have you been to Indonesia? Oh, belum. Tapi aku kira dia pernah kesini karena David Foster kan, tetangga. Terus thank you banget. Akhirnya kita ngobrol lah sedikit. Ada foto nggak? Ada foto di. Terkirim ya? Terkirim ya. Iya. Ya itu. Terus. Ketemu siapa lagi? Kepo dong dia. Kepo. Pengen nonton Lando tapi aku udah pulang. Mungkin tahun depan kali. Landau gitu. Oke, nggak ketemu Lando. Nggak ketemu. Ada beberapa Terus kita kompetitif. Ketemu Lukather nggak? Belum. Gue gini-ginian sama dia. Tapi aku senang banget bisa ketemu bisa nonton, aku sama Wanda nonton Nathan East. Oh, Nathan East. Ya, oke. Wanda tuh ngefans banget sama Nathan East kan gitu. Kayak dia emang role modelnya gitu loh. Iyalah. Kalau lu put your passion and heart into your music, into your instrument, semua pasti jalannya lancar. Jalannya lancar. Ya. Tapi emang NAMM seru banget ya. Walaupun seru itu cuma pameran alat musik, tapi di situ lu bisa jalan-jalan terus si ini gitu terus sok nggak norak. Gue waktu itu agak nggak enak juga, ada Jennifer Batten di situ kan. Iya. Dia udah oma dong. Iya, tapi kayak pemain gitarnya Michael Jackson guys, perempuan. Udah enak deh, ntar aja. Masih ada kayak Judas gitu gak orangnya? Enggak. Gue yang kayak, gak enak ya. Enggak, pasti dia lagi sibuk, kayak lagi mau kemana gitu. Si Oma. Si Oma. Jadi Oma loh dia banyak banget yang, kembali lagi berputar ya. Artinya, gue bisa kenalan sama Dean Parks juga, kita juga bukan nekat ya. Artinya, Hai Dean, gue boleh kenalan nggak? Maksudnya, kalau lu malu-malu aja pasti lu nggak ini. Mungkin di zaman kita semua itu ya eranya tapi adalah. Tapi itu kan biasa di zaman kita. Kalau kita nggak maju, kapan kita bisa masuk ke kolam itu kan gitu. Gitu. Kalau kita gitu ya. Kalau sekarang kayaknya orang masuk kolamnya lewat DM deh.
Iya DM. Iya kan? Makanya DM. ada terminologi slide into my DM. Oh gitu, ada gitu ya? Iya kan? Slide into, yang adalah kadang-kadang males juga ya jawabin DM. Secara lately banyak yang dari DM kena tipu scammer tahu. Oh, iya. Iya, kita nggak tahu akunnya udah dihack. Dulu kita pelajari unggah-unggu ya kita bilang ya. Unggah-unggu ya itu kita berguna. Lalu apa yang kita lakukan dengan love, dengan passion, bisa sampai di titik ini. Ya gitu. jangan kan lo yang pemain gitar, gue ketemu Steve Lukather kan, gue fans berat ya. Terus? Steve Lukather, terus gue tapi sebelahnya ada bininya, ntar ganggu nggak ya? Udah akhirnya berdua nih sama Pongki. Udah terus foto, terus pas dia balik badan, ya ada sisir di sini kayak abang-abang. Ya abang-abang etis banget sih. Baru pernah nonton Michael Landa waktu itu cuma di Catalina, ada di Catalina, tapi ya kita udah pulang. Tapi ya gue bilang, Wanda, yang kita tahun depan cari deh di mana. Speaking of Wanda nih ya, jadi buat yang nggak tahu atau nggak ngeh kan dari tadi mungkin ada yang geng ibu-ibu yang seumuran gue yang insert di fotonya, nggak gitu tahu skena musik tapi tertarik dari tadi dengerin obrolan kita. Andre Dinut ini menikahi seorang basis perempuan, namanya Wanda Omar. Nah itu waktu awal-awal kalian kayaknya masih baru pacaran dulu atau apa tuh kan sering kayak nggak tahu ya, ini waktu itu udah pacaran apa belum? Gue sempet gini, ini pacaran ya berdua gitu kayak suka komen-komenan. Emang generasi yang lama emang feelingnya lebih kuat ya. Gue bilang ini pacaran deh kayaknya ini berdua nih gitu. Terus komen-komenan di Instagram, gitu kan ya. Itu awalnya dari mana kau kenal itu? Itu kan di bawah kau lagi tuh angkatannya. Kita beda 14 tahun. Nah itu dah. 13-14 tahun. Jadi ini profesional ya, teman-teman, ini profesional. Jadi you slide into her DMs. No, itu dia. Jadi gue jadi juri di festival ada BNI Java Jazz waktu itu festival. Gue jadi jurinya sama Mas Agus Warta Jazz. Salah satu bandnya Wanda. Tapi emang keren bandnya itu. Keren emang keren. Keren atau lu karena cewek cakep main bass? Enggak, kebetulan. Enggak, jujur nih, kebetulan bassnya cewek nih gitu. Terus pakai 6 senar waktu itu, pakai status 6 senar. Berani juga pakai 6 senar ya. Kita lihat nih bandnya gimana ya kan. Bagus bandnya. Ya gue lolosin dong. Ini profesional ya. Waktu itu dia lolos. Nah, yang lolos itu ngejam sama gue. Yang lolos ngejam sama Andre Dinut. Oke. Ngelolos ngejam sama gue, dialah yang kontak gue waktu itu nanya buat gitu-gitu. Nanya apaan? Nanya, Kepo Mas lagi. lagunya apa, segala macam gitu. Nanti kita bakal lagunya. Iya, ya udah kenalan dari situ. Emang kontaknya lewat mana? Udah WhatsApp ya waktu itu. Nggak, waktu itu lolos, akhirnya waktu itu Wanda yang nanya waktu itu. Mau lagu apa yang kita buat ngejam segala macam. Terus dari situlah kenalannya. Ya, dari situlah. Lucu juga ya. Nggak tahu lucu juga gitu ya. Buat jadi teman main malam-malam. Maksudnya buat pas itu. Enggak, pas suami istri kan masih seru dong. Bisa kapan aja. Yang main ini yuk. Percayalah, memproduksi istri sendiri lebih susah daripada memproduksi. Kenapa? Ayam ya. Mrs. is always right ya. Yes, betul kan. Kalau nggak, gue lagi masak dulu ya. Oke, gue lagi masak dulu. Ntar take vokal ntar ya gitu. Sip, mantap. Tapi ya gue bersyukur mempunyai istri seorang Wanda Omar karena dia juga musisi ya. Gue bersyukurnya dengan dia yang lebih muda tapi dia dewasa untuk kasih referensi ke gue. Kan sekarang kayak ya pokoknya banyak banget kan musik kayak apalagi di digital streaming tuh yang entah siapa-siapa lah ini. Siapa nih ya, gitu. Ya. Kan kadang ya karena dia istri gue ya, jadi kadang dia punya filternya lebih lolos lah gitu. Lagi bikin progresi ini, yang ini so lesir banget sih in a good way. Ya. Yang progresi gini so lesir nih. Coba lo dengerin ini, coba lo dengerin itu. Kapan lo dengerin yang gue tanya gitu? Ya karena saya kok lo tahu-tahuan gitu, ya kan kita kadang-kadang seumuran kita. Ya ini siapa lagi? Ini siapa nih? Ya. Coba lo denger dulu. Oh iya bagus juga. So bounce back gitu loh. Ya. Yang gue suka gitu loh. Gue yang tua ini. Jadi kayak yang sih maksudnya bagus untuk memberikan referensi baru juga gitu. Dan kami berdua juga akhirnya bikin duo gitu ya. Namanya Berry sih nyebutnya, memberikan ide. Nama lo Aduo aja, ADWO gitu. Aduo. Oh. ADWO. Aduo. Oke. Aduh, jadi kita Wanda Omar gitu. Jadi kita bikin single udah yang kedua nih. Lu ngomong-ngomong soal tour, pernah tour bareng Siti Nurhaliza juga kan ya? Nah, 2019. itu kemana aja tuh?
Jakarta, sampai ke Singapura, Malaysia. sama KL ya. Oke, waktu itu session player sebagai gitaris aja, nggak music director, nggak session player. Kebetulan ya kembali lagi lucunya, ajaibnya kadang-kadang dari networking kita itu akhirnya sampailah ke negeri tetangga gitu loh. Aku kerja negeri jiran. Akhirnya aku kerja bareng sama rekaman sama Sharon Paul, ada MD. Lalu akhirnya dari Sharon Paul aku sempat kerja sama ada waktu itu ngisi Siti Nurhaliza juga kalau nggak salah. Nah dari situ MD-nya namanya Aubrey Suwito. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Namanya Aubrey Suwito. Ngontak gitu. Hey Andre, I've known you quite a while tapi belum ini. Waktu itu rekaman masih. Akhirnya kita rekaman. Hey, you favor for the tour gitu. Oh, wow, boleh banget gue bilangnya. Waktu itu emang bandnya campur internasional. Drummernya itu Nathaniel Townsley. Dia drummernya Corey Henry. Basisnya Black Eyed Peas. Terus yaudah akhirnya kita ketemu di Malaysia. Udah, dan dari situ kita kerja bareng gitu. Network lagi. Lagu yang di Rosa tuh ku menunggu yang Nah ini inspirasinya gue waktu itu lagunya Mary Elsie, karya Mary Elsie waktu 2010-2011. Terus nah itu salah satu lagu-lagu awal yang gue aransemen yang akhirnya dipercaya untuk jadi produce arranging gitu. Gue pengen bikin lagu itu fenomenal kayak mirip kayak KKEB, gimana caranya? Oh gitu. iya benar, ya KKEB kan gitu intronya ya. Intronya kan deng. Nah ya kebetulan gimana caranya? Gue mainin refnya aja dari situ, dari manis-manis Bung Andre itu dapat itu ya. The Other Andre. Hai Andre. Oke, satu lagi lagunya Glenn yang Terserah. Nah itu tuh gimana tuh ceritanya lo dapet? Ini unik banget nih. Terserah itu lagu itu aku belum tahu mau ada. Di suatu malam di tahun medio 2009 benar. Mas Andi nelfon gue gitu. Andi Rianto sorry. Karena ada Bayo, lagi di mana gitu. Lagi jalan pulang, kebetulan aku kan rumah di Cipinang kan. Jadi kan searah dari Kuningan gitu. Pas banget nih, temenin aku dong, ini ada lagunya Glenn, besok mau take di Day Studio. Nah, ada masih ikut di Day Studio, ada yang ikut di Day Studio. Take vokal, besok mau take vokal. Oh iya boleh, kamu sekalian kesini, abis aku kelar bikin musik, aku burn CD-nya, kamu ambil datanya, tolong rekam gitarnya. Yaudah, akhirnya aku datang. Udah akhirnya jadi. Lagu itu Mas Andi yang program semuanya. Program, kecuali gitar. Gitarnya live, gitarnya live ya. Akhirnya malam itu juga aku di-burnin CD-nya setelah jadi musiknya, lalu bawa ke rumah, aku rekam waktu itu. Yang cukup berkesan adalah interlude-nya. Jadi waktu bagian interlude tuh yang ini nih, yang itu nggak ada tadinya. Nah mungkin tunggu, itu bagian mana sih? Kok gue nggak nangkep sama bagian terserah. Deng. Itu Januari. Oh bukan ya? Terserah. Kling. Bong. Ada bagian interlude tentang kalau kamu dengar ada gitunya. Itu tadinya nggak ada, itu vamp doang. Dan Mas Andi nggak ngasih apa-apa. Dia cuma pasti percaya pasti bisa gitu. Akhirnya aku pikir-pikir apa ya, kita kasih interlude di situ. Nah itu yang membekas semua orang, teman-teman yang akhirnya jadi ngulik gitu. Vamp cuman gini doang aslinya. Gini dong pianonya. Udah gitu. Gitu terus. Dong deng gitu. Dan akhirnya cukup banyak teman-teman yang akhirnya mengulik bagian interlude-nya itu. Nah itu kembali lagi aku bilang kayak bendingnya. Ya yang ada lah apa coba, itu yang mana tuh? Kan gue cuma
Mulai kini semua terserah. Itu ya, terserah. Terserah. Ini interlude-nya. Oh iya. 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 Itu bagian itu. Bending di situ gunakan. Yes. Berarti lu sering bending nggak? Bending, anak Semua bending. Anak bending. Anak bending. Dan kebetulan itu juga akhirnya di era-era itu kepake buat ngisi Jodoh Pasti Bertemu. Afgan. Karyanya B minor. Arrangernya waktu itu. Tetanggamu. B minor itu Baby Gusti. Iya, B minor. Jadi itu aransemennya Opung. Iya. Coba lah dimainkan dulu dia ini yang kasih Kebayang banget kebayang kan si Opung. jadi ada yang ada gitu. Tetap bending ya? Iya, ada gitu. Karena mungkin bending itu kalau menurutku adalah nyawanya gitu ya? Kayak nyanyi ya. Apalagi bending setengah, bending satu. Iya. Kayak apa ya? Kalau nyanyi mungkin orangnya agak belting gitu kali ya nyanyi. Iya, ya kan. Kayak di terserah ada itu ada gitunya. Ya memang pemanis sebenarnya ya. Tenggat kayaknya saya dikenal banyak kan antara blessing in disguise juga sih. Dikirimnya temponya tuh kalau sekarang kan dikirim lagu ya 10 tahun terakhir ini temponya kalau nggak 56 60 ya tempo teman-teman BPM-nya beats per minute. Artinya lagunya pelan sekali 56 60 lagu-lagu buat melo. Iya, banyak aku dikenal ngisi itu lagu-lagu. Iya, jadi power ballad lah. Melodi kau itu yang ini yang harus menyayat-nyayat hati. Ya, gitu kayak gitu. Oke, one more question from me tadi. Iya, nggak apa-apa dong. Ini, gue mau nanya ini. Apa yang bisa lo ceritakan dari foto ini? Karena gue tertarik pas lihat foto ini. Foto apa nih? Oh wow. Oh iya ini gitar, kok bisa dapet di aku deh? Iya, ada ya? Kan gue kepoin lo dulu. Iya ini gitar pertamaku nih. Gitar elektrik pertama. Ini gitar akustik kedua. Ini si Epiphone itu. Epiphone itu udah nyesel deh dijual waktu itu. Jadi jangan pernah dijual ya teman-teman gitar pertama kali. Coba cari kali. Udah tahun 98 kali waktu dijual. Dicari gitar pertamanya. Udah nggak tahu lagi di mana. Dinut tolong. Ini waktu itu bokap bilang kita foto yuk pose berdua gitu. Sebenarnya bokap pegang apa ini? Ini gitar akustik steel pertama gue. Iya apa ini? Yamaha FG berapa gitu. Oh jadi ini pose aja bukan lagi nge-jam? Enggak, lagi pose aja tapi. Tapi ini Ngana pakai jas mau kemana ini? Bokap gue biasa ya, kalau era-era lahir-lahir tahun 30-an kan begitu ya. Harus pakai jas. Untuk pegang itu gitar? Enggak, pose. Ini buat foto doang? Ini buat foto profil keluarga. Biasa kan profil keluarga zaman dulu kita gitu ya. Oh, pakai jas ya. Gitu. Ya kan sekarang yang kebetulan. Kakak lu pasti pakai pita? Enggak, kebetulan tapi karena dia mumpung pakai jas, mungkin dia bayangan dia Beatles kali ya, gitu bener. ya. Jadi ini foto di mana nih foto ini? Ini di rumah. Ini di rumah. Ini sekitar 97. Jadi lu pakai jas khusus buat ini. Lu udah dipersiapkan ini jadi musisi, nggak semua musisi loh. Iya, bayangin ya, bapak tentara tapi suruh pose main gitar gitu. Iya. Brigjen ya? Brigjen loh bapaknya ini. Oke, lu mirip ya sama bokap. Tapi yang gue lihat dari sini terharunya adalah dia senang banget gue main musik. Walaupun bokap latar belakangnya mungkin nggak musik ya, tapi nyokap juga nggak musik tapi mendukung gue mau ngapain nih gitu. Gue mungkin dari dulu pengen hidup di musik, pengen serius di musik, ya udah akhirnya di sini. Ya kita bisa ngobrol di sini juga karena dari musik gitu kan. So ya apapun keinginanmu yang mungkin dulu sempat tertunda karena orang tua mungkin nggak kasih kesempatan atau apapun itulah, kalau memang masih menggebu di dalam hati ya, menurut aku sih nggak ada umur yang terlalu tua sih untuk mencoba. Jadi coba aja, terjun aja ya nggak sih? You never know. Jadi seperti cerita-cerita hari ini kita udah dengar dari Andre Dinut bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, tapi Anda harus katakan itu setiap hari. So thank you very much for being in this very simple Sophie Navi Talks podcast
talk show Andre Dinut. Kita tunggu kehadirannya lagi ketika dia diam-diam udah jadi warga Bali juga nih sebenarnya, tapi bolak-balik. Tetanggaan jauh nih kita. Tetanggaan agak jauh nih kita ya, beda pantai. Salam untuk Wanda. Terima kasih juga. Dan ya teman-teman, hari ini kita sudah mendengar ceritanya Andre Dinut. Jadi sampai bertemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa, you are loved. Bye. Wah gila, ntar ngeditnya mantep sih deh. Enggak diedit nih. Oh rolling aja dulu, rolling terus.